Halo Teknolovers, Kejaksaan Agung resmi membuka penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang nilainya fantastis mencapai 9,9 triliun rupiah. Kasus ini mencuat pada masa kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim. Menurut keterangan dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, dugaan tindak pidana ini terjadi dalam rentan waktu cukup panjang, yakni dari tahun 2019 hingga 2023. Proses pengusutannya kini berada di tangan tim dari Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus dan secara resmi sudah naik ke tahap penyidikan sejak hari Selasa tanggal 20 Mei lalu. Status perkara ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Dugaan korupsinya terkait program digitalisasi pendidikan di lingkungan Kemendikbudristek selama periode 2019 sampai 2023, ujar Harli dalam konferensi pers pada Senin 26 Mei. Apakah mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim terlibat ke dalam kasus ini? Lantas, berapakah total aset kekayaan Nadiem Makarim? Bagaimana sepak terjangnya? Yuk, mari kita bongkar. Profil Nadiem Makarim. Nama lengkapnya adalah Nadiem Anwar Makarim. Ia lahir di Singapura pada 4 Juli 1984. Latar belakang keluarganya sangat luar biasa. Ayahnya, Nono Anwar Makarim, adalah pendiri firma hukum ternama Makarim & Tahira S. Sementara sang ibu, Atika Al-Ghadri, dikenal sebagai seorang penulis. Darah kepemimpinan dan intelektual memang mengalir kuat dalam dirinya. Dari pihak ayah, Nadiem memiliki keturunan Arab Minangkabau, dan dari ibunya yang merupakan keturunan Arab Jawa Madura, terhubung dengan tokoh pejuang kemerdekaan Hamid Al-Ghadri yang merupakan kakeknya. Perjalanan karir Nadiem dimulai pada tahun 2006, saat ia bergabung dengan McKinsey & Company sebagai konsultan manajemen. Setelah menyelesaikan pendidikan MBA-nya di Harvard Business School pada 2011, ia kembali ke tanah air dan memulai petualangan barunya di dunia bisnis. Ia ikut mendirikan Zalora Indonesia dan sempat menjabat sebagai managing editor di sana. Tak lama berselang, Nadiem berpindah haluan ke sektor teknologi finansial dengan menjadi Chief Innovation Officer di Kartuku. Namun, puncak pengaruhnya mulai terlihat saat ia mendirikan Gojek pada tahun 2011. Sebuah aplikasi transportasi berbasis teknologi yang lahir dari keprihatinan melihat ketimpangan antara ojek konvensional dan kebutuhan layanan cepat masyarakat perkotaan. Siapa sangka Gojek yang awalnya hanya beroperasi dengan belasan pengemudi, kini menjelma menjadi perusahaan Dekakorp, status yang diberikan pada startup dengan valuasi di atas 10 miliar US dollar. Bahkan, per Agustus 2016, Gojek berhasil meraih pendanaan senilai 550 juta US dollar atau sekitar 7,2 triliun rupiah. Di luar bisnis, Nadiem juga terlibat dalam organisasi global yang berfokus membantu negara berkembang beradaptasi dengan dunia digital dan perubahan budaya kerja. Dalam organisasi tersebut, ia menjabat sebagai komisaris. Lompatan besar karir Nadiem terjadi saat Presiden Joko Widodo mengangkatnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 23 Oktober 2019. 2 tahun kemudian, tepatnya April 2021, jabatannya diperluas menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sepanjang perjalanannya, Nadiem sudah mengantongi berbagai penghargaan prestisius. Ia pernah dinobatkan sebagai The Straits Times Asian of the Year pada tahun 2016. Masuk daftar Bloomberg 15 di tahun 2018 dan menjadi tokoh termuda se-Asia yang menerima Nikkei Asia Prize ke-24 di bidang inovasi ekonomi dan bisnis pada Mei 2019. Gojek sendiri di bawah kepemimpinannya pernah menempati peringkat ke-17 dalam daftar Fortune's Top 15 Companies That Change the World pada tahun 2017. 2 tahun berselang, Gojek berhasil naik ke peringkat 11 dari total 52 perusahaan kelas dunia. Harta kekayaan Nadiem Makarim. Berdasarkan dari data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi, Nadiem Makarim tercatat memiliki total kekayaan mencapai 4,87 triliun rupiah. Angka ini berasal dari laporan yang ia serahkan per 31 Maret 2023 untuk periode pelaporan tahun 2022.
Harta kekayaan Nadiem berasal dari berbagai jenis aset, mulai dari properti, kendaraan, surat berharga, hingga kas dan harta lainnya. Berikut rincian kekayaan yang dilaporkannya. 1. Tanah dan bangunan, senilai sekitar 55,3 miliar rupiah. Nadiem memiliki sejumlah properti yang tersebar di Jakarta Selatan, Gianyar Bali, hingga Rote Endau di Nusa Tenggara Timur. Beberapa di antaranya, tanah di Rote Endau seluas 24.739 meter persegi senilai 176 juta rupiah. Tanah di Gianyar seluas 2.700 meter persegi senilai 2,1 miliar rupiah. Properti di Jakarta Selatan mulai dari rumah seluas 166 meter persegi senilai 1,9 miliar rupiah, hingga properti mewah seluas 885 meter persegi senilai 26,9 miliar rupiah. Total untuk seluruh tanah dan bangunan mencapai 55,3 miliar rupiah. 2. Transportasi dan mesin, 162 juta rupiah. Menariknya, meskipun seorang menteri dan mantan bos startup besar, Nadiem hanya melaporkan 1 unit kendaraan, mobil Honda Brio keluaran tahun 2017. 3. Harta bergerak lainnya, 752 juta rupiah. 4. Surat berharga 5,59 triliun rupiah. Bagian terbesar dari kekayaan Nadiem berasal dari surat berharga yang ia miliki dengan total nilai lebih dari 5,5 triliun rupiah. Jumlah ini mencerminkan investasi dan aset finansial dalam skala besar yang kemungkinan besar berasal dari kepemilikan saham dan keuntungan bisnis digital yang ia bangun sebelumnya. 5. Kas dan setara kas 12,2 miliar rupiah. Ini termasuk saldo di rekening bank dan aset tunai lainnya. 6. Harta lainnya 3,4 miliar rupiah. Jika ditotal, jumlah seluruh aset Nadiem mencapai 5,66 triliun rupiah, namun ia juga tercatat memiliki utang sebesar 790,7 miliar rupiah. Maka total kekayaan bersih Nadiem Makarim adalah sekitar 4,87 triliun rupiah. Angka ini menempatkannya sebagai salah satu pejabat negara terkaya di Indonesia. Dengan latar belakang sebagai pendiri Gojek dan pengalaman bisnis internasional, kekayaan ini tidak terlalu mengejutkan. Tapi yang pasti, nominal tersebut memberi gambaran seberapa besar dampak dan nilai dari dunia digital yang berhasil ia kembangkan sejak usia muda. Fakta-fakta di balik dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek senilai 9,9 triliun rupiah di era Nadiem Makarim. Rekayasa kebijakan. Penyidik Kejaksaan Agung menemukan adanya dugaan rekayasa kebijakan lewat pengarahan khusus yang diduga menjadi bagian dari pemufakatan jahat. Tim teknis di kementerian saat itu diarahkan untuk menyusun kajian pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, termasuk laptop, dengan alasan mendukung teknologi pendidikan. Harli Siregar, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, menjelaskan bahwa muncul skenario seolah-olah penggunaan laptop berbasis sistem operasi Chrome alias Chromebook benar-benar dibutuhkan. Padahal menurutnya hasil uji coba terhadap 1.000 unit Chromebook yang dilakukan pada tahun 2019 justru menunjukkan bahwa perangkat itu tidak efektif digunakan. Kenapa tidak efektif? Karena kami tahu laptop itu sangat bergantung pada koneksi internet, sementara kondisi infrastruktur internet di bagian wilayah Indonesia masih belum merata, jelas Harli. Anggaran jumbo 9,9 triliun rupiah. Harli juga menyampaikan bahwa Kejaksaan Agung masih terus menghitung secara rinci berapa total kerugian negara yang timbul dari dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek selama masa jabatan Nadiem Makarim. Namun, hingga kini pihak Kejagung telah menaksir nilai kerugiannya mencapai 9,9 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,58 triliun rupiah berasal dari dana yang disalurkan langsung ke satuan pendidikan. Dan sisanya sekitar 6,39 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus atau DAK. Perkembangan kasus ini akan terus kami update ke publik. Saat ini penanganannya sudah naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan, ujar Harli kepada awak media. Ada peluang Nadiem diperiksa. Kejaksaan Agung tidak menutup kemungkinan akan memanggil dan memeriksa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam upaya mengungkap tuntas kasus ini. Harli mengatakan siapapun yang dinilai bisa memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik berpotensi untuk diperiksa.
termasuk para pejabat tinggi yang pernah menjabat di masa program ini dijalankan. Siapapun pihak yang bisa memberikan penjelasan yang mencerahkan jalannya perkara pidana ini, pasti akan kami pertimbangkan untuk dipanggil dan diperiksa, tegasnya. Penggeledahan rumah dua mantan staf khusus. Penyidik juga telah menggeledah tempat tinggal dua mantan staf khusus Mendikbudristek periode 2019 hingga 2023, yaitu FH dan JT. FH diketahui tinggal di apartemen Kuningan Place, sementara JT tinggal di apartemen Ciputra World 2. Dalam penggeledahan yang dilakukan pada Rabu 21 Mei lalu, dari apartemen milik FH, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa 1 unit laptop dan 4 unit ponsel. Sementara dari tempat tinggal JT, penyidik menyita 1 laptop, 3 media penyimpanan eksternal berupa hard disk dan flash disk, serta 15 dokumen catatan penting. FH dan JT saat itu menjabat sebagai staf khusus Menteri Dikbudristek, ungkap Harli saat memberikan keterangan kepada wartawan pada Senin 26 Mei.